Nah, jadi kesian kelihatannya ya benar-benar pembodohan umat-umat kaum kadrunnya yang mau melakukan seruan ulama-ulamanya ya pembodohan. Jadi terbelakang, kasihan umatnya digiring sana sini seperti kayak kambing aja kan, digiring-giring itu kan semau ininya apa penggiringnya. Oke, lanjut Pak Terima kasih. Suara. Oh, ini Pak Gerobak belum, melupaan kelewatnya Pak Suara, dia terlanjur ya Pak Suara, Pak Gerobak, lalu Bung Beta ya. Ketinggalan Pak Oke, Gerobak. Shalom, selamat malam Pak Paul, selamat malam Shalom semuanya. Pak Suara. Shalom. Ya, jadi terkait judul kita kali ini, saya sih ngelihatnya ya kita secara rohani ngelihatnya kasihan ya umat Islam itu hanya dijadikan politik, umatnya bisa digiring sesuai pesanan kepentingan ulama Kadrun Arab yang mau berkuasa tapi nggak punya kompetensi, nggak punya kemampuan. Jadi ya dengan otak dan hatinya yang kerdil, picik, yang nggak ada kompetensinya, nggak ada kemampuannya, hanya jadi bahan tertawan kita aja, termasuk oleh muslim-muslim yang cerdas. Nggak ada pentingnya, nggak ada pengaruhnya mau ngucapin selamat Natal atau enggak. Emang gue pikirin kita nggak ada masalah. Kita mah udah final, yang terpenting dalam hidup kita itu sudah diselamatkan dalam Tuhan Yesus, itu aja. Nah, ini justru malah mempertontonkan, memperlihatkan, menguliti diri mereka sendiri dengan kebodohan dan ajaran yang picik dan sempit. Dengan seruan-seruan mereka seperti itu justru menguliti mereka, ajaran mereka, kok hatinya, pikirannya, rencana-rencananya picik sempit. Nah, ini gimana bisa cerdas kalau ulama-ulamanya model kayak seperti yang tadi disebutin Pak Suris. Nah, di Timur Tengah kan udah banyak, sekarang kan gampang. Kalau orang pinter kan, orang cerdas, termasuk muslim-muslim yang cerdas, semua kan sudah membahasnya juga. Bahwa di Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah itu semuanya model Natal dari dulu, nggak ada masalah ngucapin. Nah, di sini aja dipakein jadi sarana politik. Nah, makanya kesian lah digiring-giring. Nah, jadi itu hanya untuk kepentingan kelompoknya, kelompok-kelompok Arab Kadrun yang mau berkuasa tapi nggak punya kompetensi, pakai isu-isu yang kerdil, yang picik, yang murahan, yang nggak mampu dengan pikiran-pikiran yang maju, dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu-ilmu yang mumpuni. Nah, jadi kesian kelihatannya ya benar-benar pembodohan umat-umat kaum kadrunnya yang mau melakukan seruan ulama-ulamanya ya pembodohan. Jadi terbelakang, kasihan umatnya digiring sana sini seperti kayak kambing aja kan, digiring-giring itu kan semau ininya apa penggiringnya. Nalar logikanya harus dimatikan. Nah, jadi setelah efek hasilnya seperti nanti 212 kemarin sepi, kemarin seruan ini, nah ini sekarang bisa berubah nih. Nah, sekarang udah mulai lagi nih diserukan, nggak apa-apa ucapin selamat Natal. Sebagian udah mulai disadarin karena ya mungkin kepentingan politiknya sepi, kemarin 212-nya nggak ada efeknya, nggak ada ngaruhnya. Jadi bisa berubah-berubah sesuai pesanan Kadrun Arab nih yang mau berkuasa menggiring umatnya seperti kambing digiring. Nah, jadi ya buat bangsa kita yang mau pintar, mau cerdas, ya salam cerdas lah, salam waras lah, yang punya logika nalar yang waras, terutama yang terdidik dan nasionalis. Nah, mereka sudah berani sekarang berseru, mereka dengan terang-terangan ucapin selamat Natal, dan sekarang ucapan selamat Natalnya yang mereka larang-larang selama ini sudah minimal saya rasa 50% sudah gagal. Nah, sebentar lagi mungkin tahun depan lagi udah gagal, nggak ada seruan lagi tuh MUI, bisa berubah-berubah lagi, palingnya tinggal 5%, 10% aja. Nah, jadi akhirnya dari sini kelihatan belangnya, kelihatan lewat syariahnya justru malah kelihatan tampak, malah sekarang kan orang-orang justru kayak YouTube Muslim sendiri, nasionalis yang orang-orang pintar seperti Armando dan kawan-kawan, akan dibahas justru yang syariah ini yang pembodohan, kawin kontrak lah di puncak, hamil, tinggalin anak terlantar, perbudakan itu ala Kadrun, cium kaki, gaya preman, ulama-ulama ya model preman seperti itu dicium malah kakinya, yang apa mesum, cat mesum malah dipuja-puja.
Ya justru itulah yang membawa umat Islam kesian, jadi bodoh, jadi terbelakang, nalarnya dimatikan. Pokoknya mesti percaya aja sama ulama-ulama yang nggak punya kompetensi seperti itu. Yang ada kata Buya Sakur, makanya Ade Arwando, ya jangan takut murtad. Nah, sekarang justru saya yakin dengan kejadian demi kejadian ini justru menjadi eh, positif sekali buat kita. Oh, dihalangi untuk ucapin selamat Natal, mau melakukan kekerasan kepada MKC, itu semakin mempertontonkan, memperlihatkan yaitu ajarannya yang ngaco, yang nggak benar, yang justru dengan seperti ini kan memang sudah terbukti, akhirnya confirm dengan praktek-praktek seperti ini yang dilakukan umatnya, walaupun cuma sebagian, tapi sebagian besar yang mayoritas kalau diam, maka bahkan negaranya juga diam, yang dipilih oleh kebanyakan mayoritasnya Islam, itu justru membuktikan Islam itu anti demokrasi, anti Pancasila ajarannya, anti keragaman, anti toleransi. Bahkan ya orang juga bisa melihat, apalagi di zaman internet sekarang ini kan justru sumber masalahnya karena kitab Al-Qur'annya, karena yang mengatakan bahwa kafir kan, orang kafir halal darahnya, orang kafir boleh diperlakukan semaunya. Nah ini kan justru yang memicu mereka yang akhirnya menafsirkan dengan letterlocks ayat-ayat Al-Qur'annya untuk nggak bisa toleransi, nggak bisa menyatu, nggak bisa memiliki pikiran yang maju sebagai anak bangsa, nggak bisa jadi meng-Indonesia. Nah justru jadi akhirnya orang mengenalnya sebagai agama penjajah budaya orang lain. Semuanya pokoknya budaya-budaya Nusantara, budaya-budaya Jawa itu nggak cocok. Mau dikafir-kafirkan, mesti jadi agama penjajah budaya. Yang cocok pokoknya mesti seperti Arab, pakaian cingkrang, jenggot, segala macam. Nah, mesti seperti Arab. Agamanya juga jadi agama perang, kekerasan. Maunya perang terus. Pokoknya sebenarnya mengajaknya perang, sama seperti yang dilakukan di Timur Tengah dan negara-negara lain. Nah ini justrulah itulah agama impor Arab, ya seperti itu, akhirnya jadi menjajah secara budaya. Nah justru orang juga akhirnya melihat ini pendusta kalau mau dikatakan sebagai agama yang rahmatan lil alamin, agama yang punya keadaban yang mulia, pesan-pesan Islam yang anti kekerasan, toleransi, itu dengan praktek-praktek seperti ini justru kita nggak usah takut, justru itulah mengkonfirmasi ajarannya, semakin confirm dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun akan semakin terkonfirmasi, tertonton, dipertontonkan ke nasional dan ke dunia, ajarannya seperti itu, confirm anti demokrasi, anti Pancasila, radikal, yang ekstrim, jadi teroris, ngebom, malah senang halal, malah dapat 72 bidadari janjinya. Jadi orang Islam yang melakukan ayat-ayat Qur'annya dengan kitab Qur'annya dengan murni dan konsekuen, ya dia akan berlomba-lomba. Makanya nggak heran mereka akan berlomba-lomba. Oh, lebih baik mati syahid dong, dapat 72 bidadari. Bom aja orang. Nah, akhirnya mana ada itu bisa membawa peradaban mulia di muka bumi ini. Jauh. Nah, seperti itu. Jadi jangan heran kalau ada sinisme, Islamofobia, prasangka buruk, kesalahpahaman, ketidaksukaan, kebencian, bahkan sekarang bully, pelecehan, olok-olok, narasi kebencian kepada Muslim. Kenapa? Ya karena menguat. Karena kenapa? Karena sekarang isu ini justru yang memperoleh tempat, karena kan masalahnya orang di dunia itu maunya multikultural, itu kan nggak bisa ditolak. Dunia itu bermacam-macam, beragam-ragam, menjunjung tinggi demokrasi, hak asasi manusia, toleransi. Itu kan sebagai ideologi dunia yang sekarang yang justru yang ada di dunia. Nah kalau dengan mengkafir-kafirkan orang, intoleransi seperti ini, ya justru mengkonfirmasi orang semakin ngebully, semakin dibenci ajarannya, dan bahkan muslim-muslim yang cerdas juga akan bertanya-tanya, kenapa kok ajaranku seperti ini ya? Kenapa kok teladan yang diberikan oleh Muhammad seperti ini ya? Mereka yang cerdas-cerdas pasti ya seperti Buya Syakur
akan memimpin seperti Ade Armando, jangan ikutin ini, murtad. Ya karena memang kan kalau nggak lakukan dengan murni dan konsekuen kan sebenarnya murtad sudah dari Islam. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya mesti kembali negara harus balik dengan tegas ke Pancasila, karena Pancasila lah yang menjadi kesepakatan bangsa kita. Dengan segala pertimbangan zaman dulu kan, dari modal geografisnya, demografisnya, semuanya, kekayaan budaya kita yang beraneka ragam. Nah, itu udah sebagai sesuatu yang final, yang sudah disepakati oleh bapak-bapak bangsa kita. Pancasila lah ideologi bangsa kita yang dapat mempersatukan suku, ras, budaya yang kita miliki, agama, kekayaan yang kita miliki. Nah, itulah dasar yang harus menjadi mempersatukan bangsa kita untuk mewujudkan nilai-nilai toleransi antar umat beragama, antar suku, antar ras, antar budaya. Nah, jadi perpecahan terjadi di semua faktor kehidupan berbangsa bernegara ini. Konflik justru diciptakan yaitu oleh kadrun-kadrun Arab yang berkepentingan pribadi dan punya golongan golongan mereka sendiri. Nah, justru sekarang banyak muslim-muslim yang semakin cerdas, semakin bersuara, dan sekarang kan kita lihat 212 sepi, kadrun-kadrun ini sekarang udah mulai mereka bersuara. Nah, justru dengan YouTube kita seperti ini bersuara, semakin mencerdaskan bangsa kita, karena banyak rakyat kita memang yang kurang terdidik, yang kelas menengah ke atasnya kan, ya ini justru yang harus mencerdaskan buat bangsa dan negara kita. Kalau yang tadi S3, S2 yang disebutin Pak Suriwanto, ya karena punya kepentingan politik, jadi membodohi. Itu aja Pak Paul, salam waras. Oke. Luar biasa ini Pak.